baik Ibu, terima kasih. Saya tadi sudah melihat pembelajaran Ibu di kelas melaksanakan observasi kelas di mata pelajaran seni budaya di kelas 7. Mohon izin waktunya lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi. Menurut Ibu, refleksi dari Ibu sendiri terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan apa saja Ibu? Ya, jadi setelah melakukan pembelajaran tadi sih Bu, banyak hal yang harus diperhatikan itu adalah ketika pembelajaran diferensiasi untuk anak yang inklusi. Jadi memang karena saya seni tari Bu, mungkin kalau gerak mereka masih mau bergerak, tapi di bagian materi itu yang harus saya refleksi terus, atau misalnya dia saya berikan catatan yang lebih, atau memang dia saya berikan video sendiri. Kadang ya tadi terkendala LCD tadi, jadi itu yang harus saya kayaknya harus pintar-pintar. Kadang itu baru satu kelas, ada yang satu kelas isi 3, ya itu kan harus lebih ekstra lagi. Jadi refleksi saya lebih ke model pembelajaran apa sih yang bisa cocok itu untuk mereka. Untuk yang khusus inklusi tadi ya. Berarti selain yang inklusi ya lainnya masih aman-aman aja sih Bu. Jadi bisa dibilang pembelajaran itu sudah berhasil lah ya. Iya, tinggal yang itu kadang kan ketinggalan, mau ngejar biar dia nggak terlalu ketinggalan, itu kan yang harus ekstranya. Dari asesmen yang sudah dilakukan itu menurut Ibu hasilnya sudah sesuai dengan harapan Ibu atau belum Ya, selain yang anak inklusi tadi? Iya, kalau untuk hasilnya alhamdulillah sudah Bu, karena pakai tutor sebaya tadi. Jadi biasanya setelah yang kelompokan itu nanti minggu depannya baru saya minta individu masing-masing, atau pas di ulangan harian, jadi saya ulas lagi. Kadang kalaupun maju kelompokan tetap namanya satu-satu saya tanya tadi apa yang dibahas, apa yang dan itu alhamdulillah dengan tutor sebaya itu sementara masih kondusif lah Bu, dan anak-anak yang nggak tahu jadi tahu. Berarti menurut Ibu berarti tutor sebaya itu ya sangat-sangat efektif. Iya, kalau untuk di seni tari secara umum ya Bu, iya, secara umum tadi benar. Untuk yang rencana tidak lanjut Ibu, berarti untuk kedepannya supaya semuanya dapat tujuannya dapat tercapai itu semua sesuai itu bagaimana Bu? Kalau untuk rencana tindak lanjutnya Ibu, yang jelas pasti saya akan meningkatkan lagi model-model pembelajaran ya, karena memang sesuai kondisi lah Bu. Kadang pas hari itu misalnya anak itu atau mungkin listriknya mati atau pas apa itu, jadi model-model pembelajaran apa yang harus saya kasih itu menjadi refleksi tindak lanjut saya untuk meningkatkan tujuan pembelajaran. Jadi nggak hanya yang nggak inklusi, tapi yang inklusi juga bisa memperoleh hasil yang maksimal. Berarti harus ada teknik lain mungkin ya Bu? Iya, teknik lain benar. Sudah dipikirkan juga ya sudah. Jadi kalau biasanya kan tutor sebaya itu juga karena kemarin saya sudah dapat biasanya game pembelajaran, jadi ada game pembelajaran saya pakai teka-teki silang atau word gitu Bu. Itu biasanya maju saya pakai laptop aja, kalau nggak ada LCD maju 55 atau 33. Yang lain bisa saya kasih materi dulu, yang lain maju saya sambil jelasin, saya sambil belajar. Iya, jadi mereka satu gini Bu, satu laptop gitu, beberapa 5 orang. Biasanya saya gitu. Terima kasih Bu, itu untuk yang percakapan pasca ya. Kemudian untuk rencana pengembangan diri Bu, aktivitas pengembangan yang akan Ibu kembangkan lebih lanjut apa saja? Kalau rencana pengembangan diri lebih ke ini sih Bu, lebih kepada ke anak didik lagi satu persatu saya lihat lagi, kemudian bagaimana saya menambahkan ilmu untuk diri saya sendiri juga. Mungkin dari melihat, apalagi sekarang ada PMM ya Bu, jadi saya rasa pembelajaran yang beraneka ragam itu di PMM ada banyak. Jadi itu juga yang harus saya pelajari lagi, supaya ketika saya memberikan materi itu ke siswa juga gurunya up to date, jadi bisa sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Berarti Ibu lebih cenderung untuk menambah ilmu dari diri sendiri ya, terutama model pembelajaran. Benar Bu, salah satu caranya melalui PMM tadi Bu. Iya, karena kan kalau lebih asik itu kayaknya, kalau seni itu terkesannya dibagi mereka kan seni itu harusnya asik gitu, menyenangkan. Jadi kalau saya itu galak kayaknya kurang cocok gitu. Jadi lebih yang kalau nyanyi gitu, atau hafalin apa, terus ada game. Jadi lebih senang. Memang dulu saya di semester 1 ulangannya pakai game pembelajaran. Jadi memang itu lebih efektif.
Terus nanti saya bisa lihat di PMM kan Bu, kalau ada materi sama, oh ternyata misalnya program narinya bikin pop apa sih yang dibentuk-bentuk itu pop art, nah itu bisa juga. Jadi memang harus lebih dari sayanya dulu. Jadi kebutuhan murid sekarang kan beda sih Bu, jadi memang karena mereka lebih lebih IT-nya lebih HP itu juga, jadi kalau bisa kayak teka-teki silang minimal itulah saya gamenya, jadi mereka lebih senang. Dari aktivitas pengembangan yang hendak Ibu kembangkan tadi, kira-kira tujuan yang akan dicapai itu apa saja itu? Apa Bu? Tujuan yang akan dicapai dari aktivitas pengembangan tadi? Ya kalau tujuannya pastinya kedepannya saya maunya juga pembelajaran saya itu lebih menyenangkan gitu Bu, dan mereka itu memahami. Kadang sedih juga kalau misalnya sudah nanti kelas 9 apa yang saya ajar itu mereka nggak paham sama sekali. Bahkan 3 tahun ya Bu ya seni tari itu? Iya 3 tahun Bu, bahkan walaupun di kelas 9 itu kan masih ada ujian sekolah, jadi saya kalau bisa tuh mereka nggak sekedar cuma selewat aja, minimal tahu apa inti-intinya yang mau diujikan gitu. Jadi tujuan ya gimana caranya lah Bu, biar mereka tuh agak lebih fokus, karena memang di sekolah saya kan kondisinya beda, apalagi di SMP 8 itu ya karakter siswanya beda, jadi ya saya harus menyesuaikan itu sih Bu. Jadi tujuannya harapannya minimal ada kata baru yang mereka pahami, ada apa sih seni tari, jangan sampai nanti udah SMA ditanya seni tari itu apa, oh nggak tahu Bu, gurunya siapa. Nah karena memang ada beberapa yang terjadi begitu Bu, bukan di pelajaran saya alhamdulillah, tapi di pelajaran lain itu sempat kedengar dari kami, oh ternyata ya itu kalau memang ngajarnya nggak oke, kayaknya mereka juga bakal dulu nggak ngapa-ngapain tuh Bu, kayak gitu. Jadi ingat ya. Iya, maunya jadi guru yang dirindukan. Oke, yang dirindukan yang menyenangkan. Iya, yang menyenangkan. Oke, terima kasih. Itu tadi tujuan yang sudah dicapai. Kemudian ukuran keberhasilan ketika tujuan itu dicapai itu apa Bu? Ya, kalau untuk yang pembelajaran yang jelas asesmennya itu meningkat sih Bu. Kalau di KKM 73, saya di 73, mudah-mudahan apalagi seni sih Bu. Kalau harapan saya seni itu bisa menolong nilai rapot yang lain. Jadi saya di KKM itu mereka sudah banyak yang tuntas, itu berarti apa yang saya berikan nyambung lah gitu. Iya, karena masih ada batas itu, karena yang kalau ya los ya ada juga yang di bawah KKM banyak, cuma alhamdulillah sih yang kurikulum merdeka ini agak mending mereka dibandingkan yang dulu. Ya, dianggap berhasil berarti jika nilainya masuk yang meningkat terus. Iya, meningkat terus Bu, apalagi seni soalnya. Nah, untuk pendukungnya apa saja nih Bu, supaya aktivitas pengembangan yang dilakukan ini bisa tercapai dengan hasil yang maksimal? Iya, kalau pendukungnya yang jelas satu sarana prasarana sih Bu, karena memang saya kadang itu pengen punya LCD, kadang kan karena seni itu susah Bu, kalau saya cuma jelasin nggak pakai video itu memang agak susah. Jadi saya kadang ya sebenarnya bisa aja kalau pagi, cuma kadang pagi itu udah diambil guru yang lain. Iya, karena memang karena nggak banyak Bu. Mungkin kadang terus waktu saya kan sedikit Bu, jadi kadang ada yang 2 jam, ada yang sejam susah lagi gitu. Jadi ya harapannya memang prasarana itu yang muncul, kalau kemudian teman guru-guru yang lain juga saling bantu gitu. Dukungan dari rekan berarti? Ya, dukungan dari rekan-rekan juga. Ketika seni itu jangan dipandang sebelah mata, kadang kan gimana nguatin anak murid dalam gila kayak P5 juga kan, akhirnya sekarang P5-nya lebih ke seni banyak kan Bu. Jadi P5-nya kebetulan tahun ini juga nari, jadi saya senang gitu Bu. Jadi satu kelas, semua kelas itu satu halaman nari semua kan. Jadi itu tadi Bu, dukungan dari kawan-kawan dan sarana prasarana sih Bu. Itu pendukung yang sangat Ibu harapkan ya, berarti untuk supaya tujuan yang Ibu capai dari aktivitas pengembangan tadi itu tercapai gitu ya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa aktivitas pengembangannya adalah Ibu menambah ilmu pengetahuan, terutama misalnya paling gampang dari PMM gitu. Untuk kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan itu? Kalau untuk PMM-nya sudah mulai sih Bu, sudah, karena baru selesai dari PPG kemarin, jadi sudah mulai. Apalagi sekarang PMM itu menjadi hal yang kayaknya tiap malam dibuka ya Bu. Jadi itu setelah awal mau bikin modul belajar itu juga saya dari PMM. Jadi saya melihat apa sih sebenarnya yang pas, ternyata materi fase ini cocoknya di mana, tujuannya gitu. Jadi
ya sudah mulai dimulai gitu. Cuma kan makin lama makin banyak yang upload gitu, jadi saya juga semangat, oh habis ini kayaknya seru nih kalau modelnya gini. Ya, berarti memang termasuk banyak Bu ya yang upload di PMM. Iya banyak, kalau untuk seni PMM-nya banyak. Baik Ibu, terima kasih Ibu ini untuk bincang-bincangnya mulai dari kemarin tadi pagi Bu ya, tadi pagi mulai dari praobservasi, kemudian observasi sudah diizinkan saya ikut masuk di pembelajaran Ibu, kemudian percakapan pasca observasi, dan sekarang untuk rencana tidak lanjutnya. Ya, semoga apa yang Ibu harapkan dapat dicapai. Ya, Terima kasih.